Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast tercinta kita, PPI India. Kali ini di season 2 episode 5 kita bersama dengan sumber terbaru kita, Bang Alma Puji Anugrah. Halo Bang Alma, apa kabar Halo, Bang? halo Mas Hasan, apa kabar? Kali ini, pada episode ini, judul pada podcast ini yaitu cerita-cerita dengan abang-abang, not abang-abang, cerita-cerita dengan abang di Nalanda. Oke. Bang, boleh tahu Bang, kasih kenal dikit dengan Abang Alma Bang. Oke, siap. Terima kasih Mas Hasan atas kesempatan menggunakan anugerah untuk bisa berbagi cerita dan kisahnya sama teman-teman yang lain. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alma Puji Anugrah, bisa dipanggil Anugrah. Saya di Indonesia, tinggal di Garut. Saya anak Jawa Barat. Satunya saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ambil jurusan International Relation, dan kebetulan dan alhamdulillahnya lulus dan keterima ICCR tahun ini untuk mendapat kesempatan kuliah di Nalanda University dengan uh, studi International Relation juga and Peace Studies. Jadi masih linear dengan jurusan di S1. Dan ya ini adalah mungkin mimpi saya yang beberapa tahun lalu dan itu baru terlaksana tahun ini. Mungkin begitu Mas Hasan. Terima kasih. Jurusan apa tadi Bang? International Relation and Peace Studies. Hubungan internasional. Ya. Ini ini backgroundnya agak di get over. Oh, jadi gimana Nalanda Bang? Seru nggak di Nalanda? Nalanda seru. Maksudnya Nalanda itu salah satu universitas yang mungkin sebagian orang itu tanpa disadari itu udah kenal ya. Karena Nalanda itu pasti selalu bersinggungan dengan namanya Kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Dan Nalanda itu adalah salah satu universitas tertua di dunia. Dan salah satu bukti bahwa India itu punya hubungan dekat dengan Indonesia adalah ketika Nalanda punya kontribusi dalam pendirian studi agama Buddha di Asia Tenggara, yaitu adalah di Sriwijaya yang hari ini menjadi di Pulau Sumatera, dan itu menjadi bukti bahwa nenek moyang Indonesia dari zaman dulu itu telah berinteraksi, telah berbagi ilmu pengetahuan dengan orang-orang India. Dan ternyata saya punya kesempatan itu gitu loh Mas Hasan. Dan dulu di buku-buku sejarah kan cuma oh ini Nalanda dan lain-lainnya, oh ini India. Ternyata Tuhan itu tanpa tanpa diminta gitu ya memberikan jalan ke India. Mungkin Anugerah bisa sedikit bercerita Mas Hasan bahwa di 2020 ketika sebelum COVID itu Anugerah apply untuk magang di beberapa kedutaan termasuk konsulat jenderal. Nah, yang keterima itu Anugerah di KJRI Dubai, KJRI Jeddah, sama KJRI Mumbai. Nah, Anugerah karena punya ketertarikan sangat tertarik dengan India, saya memutuskan untuk mengambil KJRI Mumbai. Pokoknya saya sudah siap semuanya karena memang skripsi saya judulnya adalah keterwakilan perempuan di Parlemen India. Jadi saya mencari bahan-bahan apa itu Lok Sabha, apa itu Partai Baranata Janata yang dipimpin oleh Perdana Menteri India hari ini, berapa rakyat India, bagaimana sistem politik pemerintah dan lain-lainnya begitu. Ternyata di 2020 Tuhan belum mengizinkan begitu Mas Hasan. Karena kan langsung terhempas oleh namanya COVID-19 begitu. Oh, Jadi mungkin kalau Tuhan bisa berbicara uh, dan bisa menyampaikan mungkin seperti ini kayaknya. Anugerah kamu itu suatu saat akan ke India, tapi bukan untuk magang, bukan 3 bulan, tetapi 2 tahun untuk studi master. Tapi tunggu, sabar. Dan ternyata itu baru diwujudkan adalah 4 tahun kemudian. Mungkin awal-awal anugerah 2020 apakah Tuhan tidak memberikan saya kesempatan untuk tahu bagaimana luar negeri, bagaimana negeri orang dan lain-lainnya. Mungkin ada ya, ada satu fase seperti itu Mas Hasan. Tapi ternyata ketika saya sudah pasrah, 2021 akhirnya saya lulus, terus saya coba ke Jerman, karena kan kebetulan saya pengen ke Jerman dulu. Terus mau nyoba ke Aussie dan lainnya, pokoknya semuanya gagal begitu.
belum ada jalan dan kesempatan. Ternyata tahun ini ada pembukaan beasiswa ke India. Yaudah saya coba. Saya daftar di Hamin 2 Amin penutupan. dua bang. Hamin 2. Saya daftar, ya udahlah bisa aja. Saya berdoa sama ya Allah, saya sudah berusaha apapun itu ya. Hasilnya akhirnya nanti bagaimana semesta yang akan memberikan saya jalan. Ternyata dari sekian banyak orang, saya diberikan kesempatan untuk itu. Dan hari ini saya baru baru apa ya, menafakuri diri mungkin Mas Hasan bahasanya itu. Oh ternyata saya minta dulu magang, Tuhan berikan saya itu untuk kuliah dan 2 tahun lagi gitu. Dan di Nalanda lagi gitu kan. Bahkan Nalanda adalah salah satu universitas yang mungkin bagi saya adalah salah satu universitas yang bagus di India. Wah, Dan itu keren yang sih. patut saya syukuri. Keren sih bang, ceritanya pengennya magangnya di apa ya, di luar negeri, Dubai. Kata Ya, Allah nggak ngasih. Ternyata Allah punya rencana, Tuhan punya rencana lain gitu. iya. Mungkin Keren. mimpi saya terlalu kecil, tapi Tuhan memberikan saya mimpi yang sangat besar. Dan kan itu tidak di luar planning saya, Mas Hasan. Saya tidak tahu ada ICCR pada saat itu. Tetapi ya itulah mungkin buah dari kesabaran gitu. Manusia hanya bisa berikhtiar, Tuhan yang menentukan. Makanya mungkin teman-teman yang lain yang hari ini sedang berjuang untuk mencari beasiswa, perbanyaklah usaha dan berdoa karena kita tidak pernah tahu mana yang akan menghasilkan. Begitu Mas. Asik. Keren, 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 keren. Oh ya bang, abang kan ini melanjutkan S2 di India. Ya. Kan abang juga udah pernah kuliah di Indonesia. Apa sih bang yang membuat beda pendidikan di Indonesia sama pendidikan di India? Sejauh abang rasakan itu. Setelah beberapa waktu saya tinggal di India, pertama yang mungkin setiap orang pasti punya culture shock ya mungkin Mas Hasan, termasuk saya gitu. Saya berangkat itu tanggal 15 Agustus. 15 Agustus saya sampai di Nalanda tanggal 16 Agustus. Seminggu kemudian itu saya langsung kayaknya saya tuh awal-awal presentasi Mas Hasan. Saya kan langsung simposium. Saya simposium kali saya di depan profesor pengampu studi perdamaian begitu. Ternyata yang datang ada vice chancellor, profesor-profesor pada datang. Itu bikin saya kaget kayak waduh, nah saya adaptasi, nah itu yang paling yang apa yang bikin berat sebenarnya. Sepertinya saya 1 bulan itu Mas Hasan, mimpi saya itu adalah di rumah. saya Soalnya saya apakah sampai ada satu momen di mana apakah pilihan saya hari ini adalah tepat atau bukan? Apakah ini adalah sesuatu kesalahan yang pernah saya ambil? Tetapi saya diingatkan oleh salah satu kutipan yang tidak sengaja mungkin muncul di reel Instagram saya. Bunyinya seperti ini, apa yang terjadi pada dirimu hari ini adalah hasil dari doa-doamu yang kemarin. Akhirnya saya cuma bisa, oh ya mungkin ini jalan Tuhan. Dan yang membedakan yang paling penting adalah sistem pendidikannya. Sistem pendidikan India itu walaupun termasuk negara yang sedang berkembang sama dengan Indonesia, tapi saya harus acungi jempol untuk sistem pendidikan mereka lebih jauh di atas Indonesia. Bisa dilihat dari berapa angka literasi mereka untuk referensi buku dan lain-lainnya. Terus sistem pengajaran seperti apa. Bahkan yang bikin saya kaget itu adalah ketika profesor-profesor atau pengajar-pengajarnya itu kalau 2 jam itu memang mereka benar-benar berdiri selama 2 jam. Tidak ada yang namanya profesornya izin keluar kah atau tidak. Mereka benar-benar profesional untuk mengajar itu. Dan biasanya kalau di Indonesia itu ketika mahasiswanya banyak bertanya, terkadang teman-teman kita tuh ada reaksi seperti apa kamu mencari muka di depan dosen, memang begitu ya Mas Hasan. Ya, cari Nah, cari tapi kalau di India itu saya perhatikan selama ini tidak, bahkan dosen tuh bertanya, apa kamu tidak menanyakan apa yang saya sampaikan? Apa kamu sudah paham doa gitu-gitulah. Dan itu kan yang membedakan bahwa oh ternyata profesor di sini itu terkadang bisa memposisikan kapan mereka menjadi pengajar, kapan mereka menjadi orang tua, dan kapan mereka menjadi teman untuk bertukar pikiran, berbagi ilmu dan lain-lain. Dan itu yang saya apa ya yang saya dapatkan. Dan yang paling penting adalah ketika mahasiswa-mahasiswanya yang tadi saya bilang simposium itu uh, yang bikin saya apa ya mungkin terharu kali ya,
seorang profesor, beliau mau untuk mengucapkan congratulation, kayak mengapresiasi anak peserta didiknya itu untuk apa ya, dalam artian tampil di depan umum. Kan tidak sedikit ya, bahwa di Indonesia itu tidak sedikit orang yang bisa melakukan seperti itu. Dan saya di tempat ini itu seperti itu, Mas Hasan. Dan yang paling kaget adalah ketika kemarin saya UTS. Mungkin Mas Hasan juga mengalami, ternyata mereka esainya gila ya, 4 6 8 halaman. Saya mentok 3 4 halaman itu saya sudah, apalagi Iya yang orang saya tulis. Itu benar-benar saya sudah mentok, saya sudah tidak bisa menambah lagi kosakata karena oh ternyata kemampuan saya cuma segitu gitu. Jauh berbeda dengan teman-teman saya yang India. Tapi itu yang tidak membuat saya berkecil hati, tapi bahkan menjadi cambukan mungkin bagi saya untuk kalaupun saya tidak bisa setara dengan mereka, setidaknya setengah saya bisa melampaui mereka, mungkin begitu Mas Hasan. Itu yang membedakan dengan sistem pendidikan Indonesia dan di India. keren-keren banget itu cerita bang. Eh, Bang, kalau di Nalanda itu ada juga mahasiswa internasional lain. Wah, Banyak. sangat banyak, banyak sekali Mas Hasan. Bahkan teman-teman saya itu ada yang dari Turki, ada yang dari Mozambik, Kenya, Nigeria, terus ada yang dari Kamboja, Vietnam, Myanmar, terus ada dari mana lagi ya? Dari Bangladesh, dari Nepal, dari Bhutan, dari Sri Lanka, itu banyak. Bahkan dari Jerman ada, dan Hmm, ada. Dan mungkin karena tujuan utama didirikan kembali Nalanda itu kan sebenarnya untuk apa ya, mengembalikan lagi semangat tentang pendidikan dari dunia timur, mungkin kan seperti itu. Mungkin dunia barat punya Oxford, nah dunia timur tuh punya Nalanda. Ketika bangsa-bangsa Timur Tengah masih jahiliyah, ternyata orang-orang Nalanda, orang-orang Asia Selatan, orang Asia Tenggara, Asia Timur itu sudah punya peradaban yang jauh tinggi ketimbang bangsa-bangsa Eropa. Dan itu mungkin menjadi nilai plus, dan bisa dilihat dari fasilitas yang dibangun oleh uh, pihak universitas mungkin Mas Hasan. Mungkin saya bisa sekaligus menceritakan mungkin ya Mas Hasan. Jadi di iya. Nalanda itu, kalau saya bandingkan dengan bukan berarti saya mengucilkan teman-teman saya yang kuliah di luar Nalanda begitu. Tapi ada yang nilai plus dari Nalanda itu adalah, kalau di UI, kalau di Indonesia saya bisa bandingkan dengan UI. Jadi Nalanda itu dalamnya sudah komplit. Jadi tempat kuliah, hostelnya enak. Saya kesini itu tidak membawa apa-apa, Mas Hasan, cuma uang saja. Jadi saya datang ke Nalanda itu sudah disediakan meja belajar, lemari, kasur, spring bed, bantal, sudah AC, sudah pokoknya enak lah. Kalau mungkin teman-teman yang pernah ke asrama UI, ya itu seperti itu, asrama Nalanda tuh. Dan di antara uh, asrama putri dan putra itu tengah-tengahnya ada kolam kecil dan ada dining hall. Jadi kita tuh udah disediakin makan, dari hostel ke teaching block, ke tempat kuliah itu kita pakai bis karena lumayan jauh, walaupun masih dalam satu area karena kan gede banget gitu ya. Terus kalau tidak kebagian di bis, kita biasanya panggil di Nala itu ada mobil kayak mobil golf gitu Mas Hasan. Jadi kita bisa manggil bayanya untuk minta tolong diantarin. Terus di dalamnya sudah ada sport center, sudah ada stadion, terus ada buat yang hoki, terus ada salon, ada minimarket, terus ada gym dan lain semuanya, semuanya free kecuali salon sama mini shop kali ya. Itu yang bayar. Dan minusnya ya karena kita bawa kota besar, jadi keluar pun kadang-kadang kita lebih ketat gitu ya Mas Hasan. Dan tidak sama lah dengan teman-teman yang di India lainnya mungkin begitu. Karena kita lebih lebih terpencil lah. Karena jarak dari Nalanda ke Delhi kira-kira 1.000 kilometeran lah ya Mas Hasan. Ya Jakarta Banyuwangi lah segituan jaraknya, jauh gitu. Ini by the way bang, mahasiswa Indonesia di Landa ada berapa orang bang? Kira-kira senior saya ada 6, sekarang nambah 3, terus nanti ada nambah 2, berarti 11 ya berarti. 11 orang. Ada 11 orang ya? Ya, kurang lebih segitu. Kebanyakan sih Ini, dari mereka ngambil ininya ASEAN Scholarship. ya ya ya. Dari ASEAN Scholarship. Tapi ASEAN sama ASEAN sama satu kampus ya bang? Sama,
Tapi kan Oh, kalau ASEAN itu dari kerjasama ASEAN dengan Nalandanya ya, Mas Hasan. ya, ya. Terus eh, kalau ICCL kan dari pemerintah India. Tapi yang maksudnya salah satu nilai plus yang sekalian aku bahas, kita tuh kadang-kadang anak-anak Nalanda dalam tanda kutip ya sedikit manja. Dalam artian kita sakit sedikit Mas Hasan itu kita kita telepon ambulan kampus. Jadi nanti kita dijemput terus nanti dirawat di rumah sakit kampus, mau itu diimpus mau kasih obat nanti dianterin lagi ke hostel pakai ambulan dan itu gratis. Itu adalah fasilitas kampus. Dan Enak. ya Nalanda itu salah satu kampus India yang sudah green energy. Kita tenaga listriknya semuanya itu sudah dipakai panel surya. Terus perihal mandi minum apapun itu kita sudah pakai air dari danau kampus. Jadi terus ada ya seperti apa di Indonesia seperti PDAM kali ya. Dan itu semuanya kampus sudah bisa sendiri dari mulai energi semuanya mereka sudah bisa sendiri kalau dari Nalanda begitu. Tadi mau tanya yang lain-lain tapi udah kayak terjawab lengkap sama gimana fasilitas kampus udah terjawab sama abang. Tadi mau nanya itu sih, tapi udah terjawab sama abang. Ya, kalau ini pertanyaan ini dia. Ya ini bang, kalau di apa di Nalanda bang makanya vegetarian apa non veg? Kalau di Nalanda tuh kita di dalam satu dining hall itu kita dibagi dua ada yang vegetarian ada yang non vegetarian dan makanan kita tuh sehari 4 kali Mas Hasan sarapan makan siang snack time dan makan malam itu 4 kali. Hmm, Terus biasanya sarapannya kadang-kadang telur rebus, terus ya biasa lah makan-makan India gitu ya. Sarapannya kadang nasi goreng, terus roti panggang, terus nanti dikasih apel, kalau nggak apel, pisang gitu. Nanti siangnya biasanya kalau kalau menurut Anugrah nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau makan siang kayaknya nggak cocok di lidah karena kayak kentang gitu-gitulah. Terus kalau malam tuh biasanya enak. Kalau malam itu ayam kalau biryani. tadi nasi biryani, kalau malam malam Senin itu biasanya jadwal kita adalah ikan goreng. Malam Minggu itu Chinese food. Kalau malam Jumat tuh biasanya gulai kambing. Terus Kambing bang. iya ada. Kita gulai kambing sebulan 3 kali mas. Oh, seru Terus banget. kalau nggak gulai kambing itu kari ayam. Biasanya kalau makan malam tuh enak. Dan dessertnya adalah es krim. Itu di Nalanda biasanya. Terus ya ada apa ya kalau kalau di Sunda tuh bilangnya lalap kali ya. Kayak timun, lalapannya tuh rot, terus bawang merah pasti itu ada sesuatu yang wajib dan kalau saya bisa ketemu dengan Yura Yunita mungkin saya bisa mengatakan Yura saya di India itu bisa makan bawang mentah gitu karena bawang merah India tuh di sini ternyata lebih berair, lebih juicy dan lebih manis beda sama Iya bang, iya betul betul bawang. bener nggak sih Saya Mas? pun suka bawang di India lah. Iya kan? Sama nengok kawan makan bawang. Wah enaknya makan bawang. Coba kok enak bawangnya. Lama-lama udah ketagihan makan bawang. Saya suka Saya bawang semenjak di India nggak bang? bener. Tapi ada satu makanan yang bikin saya apa ya trauma mungkin saya tidak mau lagi nyoba itu namanya dal. Mas Hasan pernah ini ya dal Oh nggak dal tahu. yang pakai kuah kuning gitu tuh saya nyoba kemarin ya ternyata itu tidak cocok di lidah saya. Bahkan kalau makan siang itu Anugerah sama teman-teman itu di dekat stadion itu ternyata ada namanya kangkung. Kadang-kadang kita panen Ada kangkung mas. kan? Ada di Nalanda tuh di mana-mana tuh ada kangkung. Biasanya di Nalanda itu yang masak kangkung kalau nggak orang Indo itu orang Vietnam. Jadi Anugerah tuh biasanya kalau makan siang udah aduh bingung ya makan apa gitu. Bikin sambal terasi, itunya kangkung. Kita makan oseng kangkung, cah kangkung. Jadi kayak mungkin Anugerah ngerasa di sini tuh ya, karena mungkin aktivitasnya hanya di dalam kampus kali ya Mas. Itu hanya kayak merasa kayak masih di Indo gitu. Tapi kalau keluar dari Nalanda ya ya tahu sendiri gitu ya. Beda lah. Beda Suara, lah. oh baru nih saya di India nih. Yang suara telolet lah dan lain-lainnya gitu. Tapi alhamdulillah saya punya teman di Nalanda pun mereka aware, mereka sangat welcome.
Terus di mana kita nggak paham pun mereka ngasih tahu gitu. Mereka mau gitu untuk bantu. Itu abang kamar di Nalanda tuh asramanya bagi-bagi apa sharing apa gimana? Sekamar berdua. Kamar Jadi berdua. sekamar berdua tuh saya kebetulan dapat teman sekelas sama dari Butan, bukan orang India, jadi dari Butan. Oke. Gimana orang Butannya bang? Baik. Bahkan kayaknya ini mungkin cerita sedikit agak nakal kali yang Sasan. Kalau kalau pagi-pagi misalkan kita agak males kali ya. Mungkin ada lah kita fase-fasenya begitu ya. Kayak aduh profesor ini gitu. Kayak Iya, iya. kadang-kadang mau masuk kelas enggak gitu. Enggak lah, kita Enggak. tidur gitu. Ya udah kita tidur gitu. Kalau misalkan kita dari jam 9 kadang-kadang ya itulah yang mungkin sedikit informasi di India itu terkadang banyak ekstra kelas. Biasanya dosen tuh minta ekstra kelas. Ya kalau sejam sih nggak apa-apa, ini 2 jam. Kadang-kadang kita masuk jam 9, keluar itu jam 5. Jadi kita balik ke dining hall tuh hanya dari jam 1 sampai jam 2. Jadi cuma makan siang doang. Dan biasanya kalau kita udah ngantuk banget, ya udah kita balik aja. sama sama teman sekamar kan Anugerah temannya sekamar ya, satu jurusan. Makanya teman-teman India tuh udah tahu kalau misalkan seorang Anugerah itu tidak ada di kelas, berarti di kamar. pasti saya tidur karena benar-benar kayak itulah jauh banget sama sistemnya yang ada di Indonesia. Mungkin begitu Mas Hasan. Oh iya bang, kan by the way PP India kan lagi buka nih, mau open recruitment dengan anggota baru. Abang ada berminat nggak masuk apa PPI India? Mungkin kalau ada kesempatan, saya akan mencoba. Karena kan ibaratnya mungkin saya lahir, saya tinggal di sini pun begitu ya bahasa kasarnya. Saya sih menempatkan India itu sebagai kawah candra di muka, tempat saya belajar, tempat saya menimba ilmu. Walaupun ada satu fase, oh ternyata uh, ada saja saya pengen pulang gitu mas. Dan mungkin ya itulah ya. Mungkin Mas Hasan pun tahu lah sama teman-teman yang lain. Semakin banyak kita berinteraksi dengan teman satu negara, kadang-kadang semakin memperbesar pula peluang untuk adanya konflik. Mungkin begitu ya Mas Hasan. Mungkin Mas Hasan lebih tahu lah. Tapi seburuk apapun itu, setidak suka pun kamu terhadap itu, yaitu adalah keluargamu. Gitu. Keluarga sebangsa dan setanah air mungkin gitu ya Mas Hasan. Senasib dan sepenanggungan gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada kesempatan dan uh, saya pun nanti mungkin bisa jadi bagian dari PP India, ya kenapa tidak begitu? Karena saya pun bisa di sini, yaitu salah satunya saya dapat informasi dari PPI India, terus dari teman-teman India juga, mungkin begitu Mas Hasan. Kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Pasti ada tuh Pak. Tapi by the way katanya dengar-dengar abang masuk apa ya, jadi anggota PPI dunia. Iya Mas Hasan. Saya alhamdulillah lolos keterima di kepengurusan PPI Dunia yang baru dan langsung ditunjuk sama Direktorat Pengabdian Masyarakat menjadi Ketua Subbidang Pendidikan di bawah naungan Direktorat Pengabdian Masyarakat. Dan mungkin fokus saya di PPI Dunia itu adalah fokus di bidang pendidikan. Dan mungkin banyak orang yang bertanya mungkin kenapa seorang Anugerah yang background-nya adalah anak politik, anak hubungan internasional, kenapa tidak mendaftar di bagian kerjasama internasional kah begitu, atau misalkan tentang hukum politik. Bagi saya kan itu sesuatu yang sudah too much ya Mas Hasan. Saya sudah Iya. capek di kampus, saya harus update terus dengan berita hari ini, bahkan berita-berita perang, karena kan di kelas saya pembahasannya perang, negosiasi, damai, perang lagi kan begitu ya Mas Hasan. Masa saya di PPI Dunia harus bahasnya gitu lagi gitu. Dan karena saya di Indonesia pun banyak ikut dalam artian di pengabdian masyarakat, khususnya di dalam pendidikan begitu. Dan itu menjadi nilai plus bagi saya. Dan pelarian saya, bukan pelarian sebenarnya. Saya memilih pengabdian masyarakat itu adalah disitulah saya bisa
mendapatkan rasa di mana saya diterima gitu. Saya bisa menyalurkan capek saya, stres saya itu di situ begitu. Saya bisa bertemu dengan orang berbagai latar begitu. Uh, Tidak hanya melulu tentang duniawi begitu Mas Hasan ya, tentang sesuatu hal yang prestisius. Kalau misalkan bagian hukum politik kayaknya kan itu sesuatu yang prestisius begitu ya Mas Hasan bagi beberapa orang begitu. Tapi bagi saya bukan hanya itu. Ketika kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita yang nasibnya mungkin kurang beruntung, ada sesuatu hal jiwa kita yang terisi mungkin begitu Mas Hasan. Dan itu yang bikin saya senang begitu. Dan yang sesuatu rasa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan makanya ya alhamdulillahnya begitu. PPI Dunia kesempatan untuk menjadi bagian dari mereka. Begitu Mas Hasan. Tahun pertama langsung jadi apa? Anggota PPI India, anggota PPI Dunia. Jadi ketua sub bidang pendidikan lagi. Alhamdulillah ada kesempatannya. Oh iya bang, makanan India favorit abang nih apa bang di India bang? kayaknya kayaknya Mas Hasan nih kalau pertanyaan seperti itu saya sampai hari ini belum mendapatkan definisi makanan favorit India gitu Mas Hasan. Tapi saya tuh sama teman-teman Indonesia yang lain atau teman-teman yang non India biasanya kita makan namanya ada di market itu ada namanya Royal Cafe. Nah di Royal Cafe itu ada menu yang selalu saya pesan adalah chicken roll yang kayak kebab mungkin kalau di Indonesia. Ya, Terus chicken noodle, momos goreng, itu sesuatu hal yang paling enak. Dan kemarin saya baru pulang dari Bodhgaya, Mas, dari tempat pencerahannya Sang Buddha itu, dan saya menemukan namanya restoran Muhammad. Nah, di Muhammad. restoran Muhammad itu ada namanya Momos Buffalo. Kalau nanti Mas Hasan ke Nalanda atau misalnya ke Bodhgaya, harus nyoba ke restoran Muhammad namanya Momos Buffalo. Itu sangat-sangat gurih. Itu anugerah baru pertama kali yang makan daging buffalo di India lagi gitu. Maksudnya kali itu sesuatu hal yang jarang gitu. Dan kemarin saya coba itu sangat-sangat enak. Mungkin kalau di Bodhgaya tempat enak itu adalah kalau nggak di restoran Muhammad itu di restoran Thailand. Mungkin rasanya 11-12 lah dengan makanan Indonesia. Tapi kalau di India itulah yang tadi chicken roll, chicken noodle, paling gitu-gitulah yang ibaratnya rasanya nggak jauh berbeda lah. Lidah kita masih bisa menerima. Abang kan udah berapa bulan? Udah berapa bulan bang di India? 3 bulan kali. Udah 3 bulan. Abang udah pernah kemana aja bang selama 3 bulan di India? Bergaya, ke Bergaya mas, hanya ke Bergaya. Jadi kemarin saya sama teman-teman saya dari uh, Kamboja, dari Sri Lanka, uh, kita ke Borgaya pagi-pagi, kita tuh habis sholat subuh kayaknya, charter mobil ke Borgaya, kan jaraknya 60 kilo lah dari Nalanda itu. Itu benar-benar ke mana, kalau sih mereka bilangnya makam sebenarnya, makam uh, sang sang Buddha begitu. Terus ya saya lihat, maksudnya kayak, oh gini ya pusat keagamaan Buddha di India tuh gitu. Oh ini ya peninggalan peninggalan mereka. Tapi akhirnya saya membandingkan mas, ternyata masih masih keren Borobudur kok. Kita nggak kalah Pak. Dari segi arsitektur, dari segi seni, rupa dan lainnya, kita nggak kalah dengan agama yang asal dari India begitu. Oh ternyata nenek moyang saya itu lebih keren. Mereka walaupun ibaratnya banyak dipengaruhi oleh budaya dan agama dari India, tapi nenek moyang kita tuh tidak tidak mau meninggalkan karakternya begitu. Dan itu yang saya kemarin lihat dari mulai relief dan lain-lainnya yang ada di Bodhgaya itu, karena kan kita kemarin masuk gratis ya mas, kita nggak bayar. Bodhgaya itu gratis. Uh, Kalaupun bayar itu ketika kita mau foto. Nah di Bodhgaya itu kalau kita mau bawa HP, mau foto itu kita bayar 150 rupiah kalau nggak salah, apa 200 gitu. Dan itu baru kita harus harus bayar. Karena pas kita masuk kan dicek banget kan, maksudnya ketat banget gitu di Bodhgaya itu. Tapi kalau di Bodhgaya sebenarnya banyak kuil-kuil kan, kayak kuil Jepang, kuil Thailand, kuil Kamboja, banyak banget tuh. Termasuk kuil Indonesia itu ada. Dan biasanya di setiap kuil-kuil itu tuh ada restorannya. Dan
Kalau nanti masa satu saat ke buat gaya, yang tadi saya bilang harus makan di restoran Muhammad, restoran Muslim, sama Thailand restoran itu sangat-sangat rekomendasi. Itu kayaknya perjalanan saya yang paling jauh. Aku bilang mas, saya kalau keluar ke pasar aja itu kita izin 2 kali mas. Turun ke bawah ke security hostel, kita tulis nama, tujuan, nanti kita harus nulis lagi di gerbang utama. Ribet Jadi amat bang. ya benar, dan bukan mahasiswa India, kalau bukan mahasiswa Nalanda itu susah untuk masuk. Jadi harus ada izin lah. Dan kita tuh bebas mau kemanapun, maksimal itu jam 9 malam itu harus sudah ada di hostel. Kalau enggak nanti ditelepon sama security, nggak bisa. Jadi kita tuh Oh, ketat. Makanya teman-teman Nalanda bisa kalau ke Delhi, ke Mumbai, ke Pune, kemana-mana, itu kita pasti harus melampirkan surat izin keluar dari Nalanda ditandatangani oleh dekan. ribet banget. Ya makanya kan aku bilang, plusnya Nalanda itu kita udah komplit semuanya mas. Kita tuh nggak mikirin hostel, kita nggak mikirin makan. Eh, ya saya sampai hari ini belum menerima stipend dari ICCR ya mas. Kita sedikit curhat. Eh, tapi kalau dibanding sama teman-teman saya di luar Nalanda, mereka kan harus bayar kosan atau ibaratnya harus ada bayar uang di muka begitu, uang makan dan lain-lainnya. Nalanda tuh enggak mas. Dari pihak student affair-nya bilang tugas kamu di sini Nugrah itu hanya belajar. Kamu nggak usah mikirin uang makan, uang tinggal, uang sekolah. Nanti kamu bayar kalau stipend dari ICCR turun kamu baru bayar. Jadi kita tuh udah semuanya udah komplit mas. Udah kita nggak perlu beli spray, kita nggak perlu beli bed cover, kita nggak perlu beli ember, sampai keset pun kita dikasih sama Nalanda mas. Sampai sekomplit itu. Tapi minusnya kan aku bilang, minusnya kita ketat gitu. Jadi kita nggak bisa kayak anak Delhi, nggak kayak anak Mumbai yang bisa, aku main nih ke sini bikin apa jadi youtuber gitu, jadi tiktoker gitu ya mas. Kita tuh mungkin kesempatan itu tuh susah gitu. Paling kita akan mengeksplor apa yang ada di Nalanda dan sekitarnya. Kalaupun mau, ya kita nunggu libur habis UTS, kalau nggak habis UAS. Kalau nggak kayak sekarang di Bali ini. Di sini tuh eh, Kamis depan tuh libur lagi. Jadi Kamis cuma Sabtu Minggu. Nah, besok Senin, Selasa, Rabu itu kita kelasnya online. Jadi teman-teman saya dari orang-orang India ini udah pulang seminggu yang lalu. Jadi mereka libur 2 minggu. Mereka tuh baru balik nanti tanggal 10 November. Dan Udah itu start mungkin, duluan liburan. iya, mungkin mungkin itu yang membedakan dengan teman-teman yang kuliah di wilayah lain gitu, kayak Delhi ataupun Mumbai, gitu, Mas. Dari abang lebih suka kuliah online apa offline bang? Online, tentu saja. Oh, tentu saja online. Kalau online kan ibaratnya bisa off cam, terus kitanya bisa apa gitu. Atau dalam artian sambil kita catat-catat kan biasanya lebih jelas ya Mas. Kalau di kelas kadang-kadang ngantuk gitu. Itu sumpah ya tantangan terbesar saya di 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 Nalanda itu, benar-benar kalau dosen ceramah 2 jam itu benar-benar perasaan pun kalau mendapatkan profesor seperti itu sama kali reaksinya. Karena mungkin beda dengan Indonesia. Indonesia 1 jam itu kan 45 menit ngajarnya. Di India tuh 1 jam, memang benar 1 jam, nggak lebih nggak kurang. Tapi ya Oh itu iya, mas, abang selama di Belanda ada masak-masak makanan Indonesia nggak sama kawan-kawan? apanya masak gitu. Iya masak gitu. Sering, bahkan kayaknya kalau setiap makan siang saya masak sendiri mas. Kemarin saya baru beli terong ungu, jadi saya tadi siang baru masak makan dengan balado terong. Jadi saya Hmm, ke mana dining hall tuh cuma mengambil nasi nasi. putih, timun, cabe, kerupuk gitu. Jadi saya balik balik kamar itu ya udah ada terong itu, kayak misalkan mungkin Mas Hasan kenal dengan Mbak Ima, Mbak Kiki mungkin begitu ya. Nah beliau senior-senior saya yang kadang-kadang masak gitu, kayak di grup itu eh, ini Nata saya masak ini gitu. Kalau misalkan teman-teman mau, ini nanti saya bawa ke dining hall. Bisa nggak kayak gitu? Dan itu pun sama kayak teman-teman yang dari Kamboja, dari Thailand, dari Vietnam. Mereka tuh sama, Mas.
kurang cocok dengan makanan makanan India. Jadi mereka masak sendiri. Dan kadang-kadang kayak Mbak Vela dan lainnya mereka masak opor gitu. Atau misalkan nanti gantian, oh ya udah saya bikin sambal nih gitu. Atau misalkan nanti yang bikin sambal nanti gantian bazauza begitu. Jadi kita kadang-kadang sharing makanan begitu. Ini pertanyaan cepat ya Bang, Abang harus jawab. Boleh. Ya, harus cepat, tapi harus jawab lah please. Jawab cepat. Oke, siap. Oke, okay. Abang pilih chicken biryani atau mutton biryani? Chicken biryani. Chicken biryani, oke. Okay. Kuliah online atau apa? Tadi udah ya? Online. Kuliah online. Oke. Okay. Pilih baca buku atau chat GPT? ChatGPT. Chat GPT. Chat GPT. Pilih organisasi di kampus atau komunitas Indonesia di India? Komunitas Indonesia di India. Sama dong, Bang. Sama dong. Mumbai atau New Delhi? Mumbai. Mumbai. Kenapa tuh Bang Mumbai? Kenapa nggak Delhi? Mungkin Mumbai salah satu destinasi kota yang masuk list seorang anugerah ketika saya di India begitu. Karena 11-12 kali dengan Jakarta. Eh, semua akses ada, mau apa ada gitu. Kayak bumbu-bumbu Indonesia kayaknya banyak ya di Mumbai begitu. Dan kotanya kan lebih maju ketimbang Delhi. Seperti sepengetahuan anugerah begitu ya. Karena kan mungkin pusat hiburan dan pusat keuangan India kan di Mumbai. Karena kan Delhi hanya sebagai pusat pemerintahan dan politik begitu. Hmm. Mumbai sama juga macet Bang kayak Jakarta. Iya. Macet Dan itu parah. dan itu kan yang saya rindukan. Halo Mas, saya di Nalanda tidak ada macet-macetan. Paling macet Iya. sama kerbau. Hmm. Ini ya, pilih pilih pacaran dulu atau nikah langsung? Pacaran. Pacaran. Pacaran setelah nikah. Oke, berarti nikah dulu ya. Iya, Baru kan pacaran. kan prinsip saya Mas, tak kenal maka ta'aruf. Oh, Enggak lah Mas, kita harus valid perihal jodoh bagaimana nanti Tuhan saja. oke. Aku suka kali kayak Bang ini. Selalu membawakan nama Tuhan. Dari awal cerita Tuhan, memang Tuhan tidak memberikan di awal, tapi Tuhan punya cara. Keren memang. Oh ya, ini udah beda pertanyaan lagi Bang. Apa tempat favorit Abang di kampus? Tempat favorit Abang di kampus di mana? Di kamar, Sama. di kamar, karena saya di kamar bisa mengeksplor apapun itu gitu ya Mas. Maksudnya karena kan Nalanda bukan berarti Nalanda tidak punya tempat favorit begitu. Bukan nggak ada tempat bagus, bagus banget Nalanda tuh bangunannya. Bahkan mungkin sebagian orang kalau jelas lihat bangunan Nalanda tuh kayak bangunan zaman Mesir kuno mungkin. Tapi Iya, kalau memang. dilihat ya referensi lagi ya itulah arsitektur asli India tuh seperti itu begitu. Dengan gayanya adalah bata merah itu kan. Dan Iya, ternyata kenapa bata merah? Oh ternyata orang-orang dulu tuh sangat pintar sekali. Bata merah tuh ketika kita di dalam bangunan tersebut itu nggak panas. oh, Aduh mas, bahkan banyak kok spot-spot bagus di Nalanda. Tapi bagi saya eh, tempat yang paling nyaman ya adalah kamar. Saya adalah ekstrovert tapi saya tidak suka keramaian. oke. Oh iya Bang, kayaknya kita udah di ujung waktu nih. Hmm, Untuk pertanyaan terakhir nih Bang. Dua kata untuk India. dua kata bagi India. Ya, dua kata untuk India. Gitu tadi saya. Kawah, Chandra di muka. Kawah Chandra. Mungkin
Anugerah pengen ngasih saran personal sebenarnya. Cerita sedikit kali ya Mas sebelum nanti kita tutup sesi yang sangat menyenangkan ini. Eh, Bukan berarti Anugerah merasa menjadi seseorang yang sangat soleh, tidak. Tapi pengalaman Anugerah begitu Mas. Saya lolos ICCR ke Nalanda itu dengan namanya seorang Naca. Naca itu teman angkatan saya juga di Nalanda, dia orang Aceh. Dan namanya satu ada namanya Kabayu, dia di Hyderabad Mas. Kita bertiga itu kenal karena kita dulu pengen kenalan dah gitu bertiga tuh. Bahkan kita punya nazar nih Mas, yang belum terlaksana sampai hari ini adalah jika kita bertiga lolos ke India, nazar kita harus foto di Indian Gate yang di Delhi. Itu nazar kita yang belum terlaksana. Karena kan kita belum punya waktu libur. Ketika di Indonesia, saya, Naca, Bayu, itu tuh apa ya, mengamalkan mungkin. Namanya surah surah Maryam Mas. Ayat 34 ayat 30 sampai ayat 35. Kan itu kan sesuatu bacaan dalam Quran untuk melawan ketidakmungkinan, kemustahilan begitu Mas. Dan wallahi saya bertiga lolos semua. Ketika saya interview di embassy, itu teman-teman saya itu banyak sekali ditanya. Sama namanya Mr. Kumar. Saya hanya ditanya namamu, kuliah di mana, kenapa pilih Nalanda. Udah, saya tidak saya nggak ditanya apapun lagi. Dan sesuatu hal yang apa ya, mungkin perjalanan spiritual saya mungkin ya, sepintar apapun dirimu, sehebat apapun dirimu, tidak perlu minta ke gunung, tidak perlu meminta ke dukun. Jika ibumu masih ada di rumah, cukup datang ke ibumu, cuci kaki ibumu, airnya cukup diwudukan dan dimandikan begitu. Dan itu perjalanan saya Mas, yang dilakukan oleh saya, Bayu dan lainnya. Dan itu tuh benar-benar ketika bidadari dunia saya memberikan ridhonya, ternyata Tuhan tuh memberikan jalan ke India begitu. Dan ada salah satu kalimat kalimat keramat ibu saya yang sama dia sampaikan ketika saya zaman S1. Ketika saya gagal SNMPTN, SBMPTN dan lainnya, Mah, saya mau daftar ke Bandung, saya masih ingat. Kata ibu saya, kamu bulan depan itu bawa koper ke Jogja. Dan itu saya lolos beasiswa S1 di UMY. Dan itu pun saya alami kembali itu ketika saya mau ke Jerman, saya mau ke Aussie, saya pengen ke Turki, saya ke Romania dan lainnya. Ibu saya cuma bilang, bulan depan kamu bawa koper ke India. Dan itu ternyata lolos. Dan saya itu adalah masuk ke gelombang kedua interview ICCR di embassy. Dan saya nangisnya di kereta di KRL Mas. Karena dari 9 yang diundang ke embassy itu hanya yang lolos hanya 3 orang Mas. Dan saya cuma pasrah, ya Allah saya sudah berusaha, saya sudah berikhtiar, ibu saya sudah minta, semuanya saya sudah minta, ya saya pasrah aja. Ternyata lolos. Dan ilmu kehidupan yang saya dapat adalah seberapa besar apapun mimpimu, jangan 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 tahu orang lain. Karena pengalaman saya Mas, mimpi-mimpi saya gagal itu karena ketika orang lain tahu apa yang akan saya lakukan. Ke India, tidak ada orang yang tahu saya daftar ke India. Bahkan balasan sholat tahajud saya ketika saya mau daftar CPNS, sekarang kan CPNS dibuka rencananya Maret ya Mas, Maret April terus diundur gitu. Yang pertama muncul dalam mimpi saya setelah saya sholat tahajud adalah ada gunung, ada bangunan tinggi-tinggi gitu, ada pohon palem. Dan ketika saya mendarat di Bandara Gaya International Airport, itu ternyata Nalanda Mas. Ada gerbang yang melengkung, terus gunung-gunungnya yang jadi background, ada jalan yang berliku begitu, ada danau, ada pohon palem. Oh ternyata ketika saya minta, oh Tuhan itu sedang menjawab saya jauh sebelum itu gitu. Dan mungkin nanti teman-teman yang mendengarkan podcast malam ini mungkin itu bisa dicoba. Tidak apa ya, jangan risau gitu. Semua kesempatan ada. Jika memang hari ini kamu gagal, coba lagi aja. Saya gagal berkali-kali, tapi ketika ibumu ridho, semuanya akan hilang, semuanya akan ada. Tanpa kamu minta, surga itu akan datang begitu. Dan orang-orang yang mengamalkan surat Maryam ayat 30-35 itu semuanya tidak ada yang membawa dengan tangan hampa Mas. Semuanya lolos, keterima. Bayu, Naca, saya, teman saya yang akhirnya
mau daftar kemana-mana, hanya sekarang dia di Thailand, dan itu adalah berkat dari keajaiban surat Maryam ayat 30-35. Jadi itu mungkin teman-teman semua bisa mencoba dan mencari tahu. Ya, kita bisa bersama-sama aja lah. Jika memang dunia ini terlalu besar, tapi tidak mungkin bagi Tuhan. Begitu, Mas. Terima kasih. Terima kasih kepada penonton yang nonton. Jangan lupa di share dan komen. Ya, Makasih ya Bang udah ya. mau jadi narasumber kami di Terima kasih PPI. Mas Hasan. Semoga ada kesempatan lagi. See you guys. See you. Assalamualaikum. Salam.